Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Daun Hijau semua. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang konsultan ahli marketing di bidang komunikasi dan juga di dunia digital. Tamu kita kali ini adalah Abang Edwin Syarif Agustin. Halo Pak Edwin, apa kabarnya? Halo Mas Ginanjar, baik, Oh, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik nih. Aku manggilnya apa ya? Abang. Abang itu nama atau Iya, apa Pak? abang, Panggilan? enggak abang itu nama sebetulnya. Tapi enggak apa-apa, maksudnya udah banyak juga yang manggil saya abang dari mulai saya sekolah dulu. Jadi Hmm, bahkan guru saya aja manggil saya abang kok, enggak apa-apa juga Mas. iya ya. Saya kemarin saya pikir nama gelar gitu ya, panggilan atau apa, tapi nama asli ya. Nama asli, nama keluarga itu Mas. Oh, nama keluarga. Berarti saya Iya, manggilnya apa nih Pak? Bang Win aja Bang Win atau enggak apa-apa Mas kalau ini. Bang Apa? Win ya? Iya, Oke. Baik, baik. Halo Bang Win, apa kabar nih? baik-baik, Alhamdulillah. Gimana Mas? Teman-teman daun hijau semua, kita ketemu dengan Bang Win. Mungkin Bang Win bisa memperkenalkan diri Bang Win ke teman-teman sahabat daun hijau terlebih dahulu Bang Win. Iya, halo teman-teman. Nama saya Abang Edwin Syarif Agustin, tadi udah diperkenalkan. Kemudian profesi sebetulnya saya jadi sekarang sampai saat ini saya seorang konsultan digital. Uh, Lebih berat ke bisnisnya ya, di bisnis digital. Kemudian saya juga seorang dosen, jadi saya ngajar pada saat ini sih masih di universitas. Kemarin sempat ke beberapa lembaga vokasi, cuman sekarang fokus di universitas. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Oh, oke oke. Aduh, saya lupa lupa pakai kacamata. Saya juga berkacamata soalnya. Oke, baik. Bang Win ini adalah seorang yang pakar di bidang komunikasi, tadi marketing dan dunia digital ya, terutama digital marketing. Nah, Ya. boleh diceritakan nggak Bang, kenapa Bang Win ini tertarik dengan tiga hal tersebut gitu? Sebetulnya sih yang membuat saya tertarik di bidang ini karena saya tuh tertarik sama bagaimana sebuah perilaku, sebetulnya kaitannya dengan perilaku manusia terhadap respon terhadap hal-hal yang ada di dunia digital pada saat itu. Jadi saya memang tidak masuk langsung ke marketing di jalur yang biasa, tapi langsung ke digital. Karena masuknya dulu tahun 2000, kan saya awalnya adalah seorang desainer, product designer. Nah, seorang product designer itu industrial designer lah istilahnya. Itu kan kerjaannya selalu mengamati perilaku manusia yang kaitannya dengan produk yang ingin dibuat. Nah, itu lama-lama saya jadi tertarik. Kemudian pada tahun awal 2000 itu kan awal masuknya digital. Nah, kemudian ini ada perilaku yang unik di dunia digital tersebut yang membuat saya tertarik. Nah, pada saat saya pindah ke dunia digital, bukan pindah sih, switching dalam arti kata memperlebar pekerjaan waktu itu. Lama-lama saya jadi makin tertarik memperhatikan hubungan antara message dan perilaku tersebut. Nah, ini yang membuat saya akhirnya mendalami bidang digital tersebut. Gitu kira-kira Mas. Ini kan perkembangan digital berarti dari tahun 2000 sampai dengan 2022 saat ini kan Iya, kalau kita lihat kan berkembang dengan sangat pesat sekali ya Bang Win ya. Nah, betul. sebagai salah seorang pemerhati media sosial kawakan, jadi teman-teman daun hijau semua, Bang Win ini adalah salah seorang pemerhati media sosial yang sudah lama sekali memperhatikan aktivitas netizen ya. Sekarang ada gelar netizen untuk Iya. netizen Indonesia ini. Nah, sekarang kalau misalkan dilihat nih dari Bang Win, perkembangan media sosial saat ini menurut Bang Win, apa sih dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat gitu? Oke, kalau kalau dilihat dari positifnya ya banyak ya, karena kita menjadikan keterhubungan itu jadi lebih mudah. Kalau zaman dulu informasi itu tidak bisa tidak segampang sekarang lah istilahnya. Saya ambil contoh kalau kita mencari informasi sesuatu itu belum tentu bisa langsung dapat. Tapi kalau sekarang kan kita modalnya cuma ini, ya kan? Hampir semua orang megang ini dan itu bisa accessible ke informasi tersebut. Bahkan nggak cuma itu aja, kalau kita
subscribe ke hal-hal yang memang kita sukai, itu kita tidak perlu mencari lagi, tapi kita di-feed oleh informasi tersebut. Nah, semudah itu. Nah, itu positifnya. Negatifnya, kita kebanjiran informasi tanpa tahu, tanpa bisa memilih bahwa itu kadang-kadang itu buruk apa enggak. Nah, itu. Dan makanya sebetulnya di dunia digital ini, itu kita mesti dilengkapi dengan kemampuan bernalar yang jauh lebih baik ketimbang yang biasa. Nah, itu challenge-nya sebetulnya untuk pengguna lah, atau netizen kalau kita nyebutnya pada saat ini. Itu sih kalau dari saya ya. Ya, dan sekarang kan tadi ya, Bang Win mengatakan bahwa kita sekarang terlalu banyak menerima informasi sehingga Ya, kemudian kan di era 2000 berapa 2018 atau 2012 kita sudah mulai memasuki era post-truth ya Bang Win ya. Nah, gimana tuh kita mengantisipasi post-truth tersebut itu sehingga kemudian kan kita tidak termakan oleh media yang ternyata tidak benar gitu loh. iya. Informasi-informasinya tidak benar. Tuh gimana tuh Bang Win sarannya untuk teman-teman semua? Iya, jangan kalau saya sih melihatnya bahwa jangan ada poin bukan poin ya, tren yang menurut saya menjebak, yaitu pernah dengar istilah FOMO ya, fear of Iya, missing iya. out. Betul, Fear, lagi tren banget sekarang. ya, FOMO. FOMO itu sebetulnya adalah udah dari dulu. Orang itu berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Itu dari awal sosial media ataupun dunia digital itu muncul, orang berusaha tampil. Dan ini medium kan, semua orang di digital itu mendemokratisasi hampir semua orang menjadi sama levelnya. Saya sama Pak Jokowi sama kalau di Twitter misalnya. Kenapa? Ya saya bisa nyolek dia, terlepas dia mau balas apa enggak. Terlepas dia menggunakan asisten apa enggak ya untuk mengurusnya. Cuman kita ada di level yang sama. Nah, dengan persamaan tersebut, orang berlomba-lomba untuk mencari cara untuk lebih stand out dari yang lain. Nah, alhasil kalau mereka ketinggalan, mereka ngerasa inferior. Nah, ini tipikal di dunia yang terbangun di dunia digital. Nah, ini jadi justru menurut saya jebakan. Kenapa orang jadi nggak yang tadi saya bilang nalarnya itu jadi turun. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka nggak peduli lagi bahwa itu berita benar apa enggak, langsung menyebarkan. Itu kalau ada juga yang meyakini dulu baru menyebarkan, which is benar. Cuman kadang-kadang yang diyakini juga salah di situ. Nah, itu dampak dari kecepatan atau kita nyebutnya information overflow yang terjadi di dunia digital ya. Ini terjadi nggak cuma di Indonesia ya, hampir seluruh dunia. Jadi orang kebanjiran informasi dan kadang-kadang mereka jadi bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan orang-orang yang punya niatan tertentu menggunakan cara tersebut supaya supaya memenangkan pendapat mereka di mata masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Dan apa yang mesti dilakukan ya, kita mesti sadar dulu bahwa itu terjadi gitu loh ya. Dan kalau begitu sadar, kita bisa menahan diri. Yang susah itu adalah banyak orang yang nggak sadar. Gitu. Kira-kira bisa dapat bayangannya ya, bisa ya. Saking tadi ya, kalau misalkan kita bicara ke ranah Twitter ya, Bang Win, saking orang merasa sama ratanya kan tempat peperangan netizen yang sesungguhnya kan di Twitter ya. Orang iya sering, betul. sering Sampai saat ini kalau kita mau jujur, Twitter itu tempat yang paling harsh betul dibandingkan yang lain kan. Kalau kita bicara Instagram itu tempat cantik-cantik, pameran cantik-cantik gitu ya. Kalau Twitter itu tempat orang bacok-bacokan lah istilahnya. Gitu. Jadi kalau nggak kuat-kuat banget, jangan masuk Twitter sebetulnya. Iya, makanya untuk teman-teman dari Sahabat Daun Hijau ini ya, kami berpesan kalau misalkan cari punya masalah dengan orang, cek dulu latar belakangnya dia aktivis Twitter atau enggak. Bisa-bisa ini ya, ada istilah di spill atau bahkan yang paling parah itu kan di doxing ya Pak ya. Iya, betul.
era-era Pilpres kemarin itu juga kan banyak sekali Mm-mm. doxing ya, itu Betul. bahayanya dari Twitter itu. Nah, Iya, betul. untuk teman-teman nih Pak, gimana sih caranya biar dia misalkan terjebak dalam tweet war gitu kan? Ya. Antisipasi secara bijaknya itu seperti apa Pak? Bang? Saya selalu bilang, saya juga sempat beberapa kali bukan keseret, dicoba untuk ditarik ke Oke. arah tweet war. Itu kan Hmm. biasanya tweet war itu awalnya adalah kita di provoke, dan sifat manusia apalagi kalau kita dipermalukan di depan orang banyak itu selalu marah, pasti udah Hmm. pasti. Akan lebih kalau dijapri atau diobrolin langsung gitu biasanya nggak marah, tapi kalau dicela ataupun diserang di depan umum itu pasti marah. Nah, Hmm. memang pada dasarnya kalau saya sih selalu bilang bahwa kalau ada ini, ambil jarak. Jadi jangan ikutan, ambil jarak karena itu sebetulnya kurvanya itu cepat sekali. Saya misalnya sambil contoh ada beberapa kasus yang kemarin kejadian, saya udah ngitung itu. Ini paling 1 hari apa 2 hari setelah orangnya menghilang, pasti turun lagi. Betul kejadian begitu. Sekarang nggak ada lagi yang ngomongin ngomongin apa namanya kasus-kasus tersebut. Dan caranya ya begitu kalau memang mau menghentikan, karena kalau kita lanjutkan itu kita kayak feeding the fire. Jadi, nah kita ya makanya jangan dilawan sama emosi gitu. Jadi ya diemin aja, tarik mundur. Memang sakit ya karena kita ngebaca orang nyerang kita gitu, tapi ya that's the consequences of masuk ke dalam dunia tersebut. Tahan, kalau perlu nggak usah dilihat lah gitu loh. Nanti lama-lama dia akan turun. Tek. Habis itu orang lupa. Cepet banget dia lupanya. Karena ini ya ketutup sama informasi yang lain ya. Iya, karena bergantian terus kan. Dan orang Hmm. tuh kalau di dunia sosial media tuh selalu mencari yang ini udah selesai, yang ini yang mana lagi nih yang perlu diramein. Gitu kira-kira. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya polanya seperti itu. Oh, terima kasih Bang Win untuk tipsnya. Nah, teman-teman sekalian, ini jangan lupa ya Bang Win juga punya channel YouTube di Abang Edwin SA ya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Di sana ada banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Bang Win. Nah, Bang Win, apa sih Ya, sebenarnya isi channel YouTube-nya secara keseluruhan? Kemudian kenapa membangun channel YouTube ini, Bang Win? ya, jadi sebetulnya gini, kalau bicara channel, kan saya sebetulnya awalnya adalah seorang blogger sebetulnya. Ya, saya merasa perlu mengextend kanal saya atau apa namanya saluran ekstensi saya dari blog ke medium lain. Nah, Hmm. jadi kalau saya bisa bilang isinya apa, itu isinya sebetulnya hampir sama dengan blog, tapi lebih ke medium video. Hmm. Jadi tempat saya sharing, opini saya, ataupun berbagi, ada namanya hashtag Bang Win berbagi, di situ tempat saya untuk membagikan hal-hal yang menurut saya bisa bermanfaat, itu saya share di situ. Kaitannya memang nggak, kalau kita bicara ya memang tidak jauh-jauh dari bidang digital ya, Hmm. terutama dengan kaitannya dengan manusia yang berperilaku di dunia digital. Kira-kira begitu. Oh, oke, oke. Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi lebih banyak tentang marketing, digital marketing, kemudian juga manajerial ya Pak, Ya, komunikasi ya, manajemen komunikasi ya manajemen komunikasi dan lain sebagainya. bisa di Itu situ. teman-teman bisa lihat juga langsung di channel YouTube-nya Abang Edwin SA ya. Nah, Ya, ini Bang, tadi kan kemudian Bang Win juga kan berangkat dari blog nih. Blog itu berarti iya, di era 2000-an ya Bang ya, iya blog gitu ya. betul. Nah, sekarang masih ada Bang blognya. Isi blognya itu apa aja sih Bang? Uh, ya, kalau ada tagline-nya di situ ya, opini. Oh. Sebetulnya ada opini, ada sharing, sama opini dan sharing pada umumnya. Hmm. Jadi kalau sama celoteh, kalau saya nyebutnya celoteh itu adalah tulisan-tulisan pendek di mana yang ada di kepala saya, kepikiran saya tuangkan di situ. Nah, kalau opini ya saya punya opini. Jadi kalau melihat ada sesuatu di dunia internet ataupun di ini yang ingin saya Hmm. bahas, saya tulis di situ. Nah, kalau sharing, berbagi itu biasanya memang benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan digital yang bisa saya bagikan di situ. Jadi berkutat di situ saja. Jadi saya juga menggunakan kategori di mana jadi orang-orang jadi lebih mudah kalau untuk menyortir
tipe informasi. informasi yang ingin disampaikan. Itu sih ya, yang karena blog itu kan sebetulnya tulisan pribadi ya, tulisan kayak jurnal lah istilahnya, jurnal pribadi. Nah, kalau saya nggak memperdulikan pembaca ya, saya nggak perlu pakai kategori-kategori tersebut. Tapi saya pikir akan lebih memudahkan kalau saya kategorikan, jadi orang lebih gampang nyarinya. Iya. Gitu. Silakan aja Baik, nanti baik. dilihat. Ya, apa tuh Bang alamat blognya Bang? Bangwin.net. Oh, bangwin.net ya. Iya. Dulu saya juga pernah punya tuh di Blogspot ya, era-era 2000-an itu kan Iya. era-eranya Blogspot ya Zaman mungkin. Blogspot itu. Sekarang Ya, masih ada sih Blogspot masih ada, WordPress juga. Saya masih pakai WordPress, tapi pakai domainnya oh, sendiri. sebagai WordPress. Nah, Ada mas sendiri. nah, Jadi teman-teman sekalian yang ya di masa kuliah atau masa kerja awal-awal itu 2000-an pasti tahu dengan Blogspot itu ya, Bang. iya, karena mereka sangat populer kan. Zaman dulu Iya, kan memang zaman sekarang orang nggak seneng baca panjang. Jadi kalau zaman sekarang kan lebih cepat. Pengennya bacanya pendek-pendek dan cepat gitu ya. iya, iya. Padahal sebetulnya medium blog juga masih bisa digunakan. Saya ambil contoh Seth Godin, seorang master dari marketing ya. Itu kalau dilihat blognya, itu blognya pendek-pendek banget, cuman paling satu paragraf. Jadi memang readable. Kalau untuk mobile juga readable. Jadi saya pikir nggak ada bedanya sama kalau kita share di Facebook ataupun di Twitter ataupun di tempat-tempat lain. Kalau pengen posting video juga bisa. Jadi sebetulnya memang teknologi blog itu memang kita nggak bisa menyebutnya dengan blog lagi, itu cuma medium saja sebetulnya. Jadi Itu sekarang itu kan lebih ke arah orang punya domain sendiri, jadi dibuat seperti website ya, tulisan-tulisan dia pribadi itu ya. Ya itu kan pilihan, maksudnya pilihan aja sebetulnya. Maksud saya medium yang gratisan pun sebetulnya banyak di sini. Dan kalau mau ditempelin, kalau di Blogspot itu kita tinggal beli domainnya, kita tempelin, itu udah jadi Website. domain sendiri. Jadi kayak domain kita sendiri, jadi kayak website sendiri. Bisa begitu juga sebetulnya, itu hanya penamaan saja sebetulnya. Iya betul. Ini kan tadi Bang Win punya channel YouTube, kemudian juga punya Blogspot gitu kan, yang tadi berkisar di beberapa kategori itu. Nah ini kan tentu memiliki kaitan dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan gitu kan. Tadi Bang Win di awal cerita bahwa latar belakang pendidikannya adalah seni ya, desainer. Nah kemudian kan terjunnya nih agak jauh ya Bang Win ya ke dunia yang ke digital dan sebagainya. Tentu Bang Win punya pengalaman-pengalaman kerja gitu. Nah ini mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang lain, pengalaman-pengalaman kerja Bang Win itu di mana aja sih Bang selama puluhan tahun ini gitu? Ya, zaman dulu waktu saya baru lulus, ya tentu saja saya bekerja jadi seorang industrial designer ya. Jadi di salah satu industri elektronik. Jadi saya 6 tahun sebagai desainer produk-produk elektronik. Produk elektronik itu misalnya TV, audio, kulkas, AC itu. Bukan elektroniknya, tapi appearance-nya. Jadi saya mendesainer appearance-nya. Jadi bentuk secara estetiknya itu pekerjaan saya. Karena memang kan basicnya adalah seni rupa ya, maksudnya desain ya. Jadi memang arah ke sana. Jadi saya 6 tahun di sana. Nah, setelah 6 tahun itu, kemudian saya sempat ke luar negeri, ke New York waktu itu. Sempat jadi sekitar 3 tahun, sempat pernah jadi ngajar desain juga di sana, ngerjain banyak macam-macam lah. Lalu pulang ke Indonesia, saya kerja di Yahoo. Nah ini mulai pindah jalur ke dunia digital. Karena memang dari mulai di Panasonic dulu, waktu saya baru di akhir-akhir saya sebelum keluar, itu saya sudah mulai tertarik dengan dunia digital. Jadi saya dulu tuh punya dua kehidupan. Waktu saya di pagi sampai sore itu jadi seorang desainer. Malamnya itu saya ngulik web waktu itu. Kan internet baru masuk tuh. Jadi kalau saya jadi seorang website designer waktu itu sebuah pekerjaan yang banyak sekali dicari waktu itu ya. Iya. Nah, karena belum banyak yang bisa itu zamannya. Waktu itu saya belajar. Jadi malam mengerjakan
orderan bikin web, pagi sampai itu adalah desainer produk, desainer industrial designer gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2000 saya pindah ke luar negeri, kemudian saya mengeksplor lagi banyak sekali pengalaman. Saya juga waktu di New York juga sempat jadi menjalankan sebuah radio internet dari sana, karena kan bandwidth cukup bagus di sana ya, jadi saya menjalankan radio internet khusus siaran Indonesia waktu itu, running dari apartemen saya waktu itu, kamar tidur apartemen saya, Wow, zaman dulu. keren. Ya itu berlangsung sekitar 3 tahun di sana. Begitu pulang ke Indonesia, saya nggak bisa ngejalanin lagi. Kenapa? Karena internetnya kan di sini uh, lelet, jadi ya susah waktu itu. Zaman dulu ya, kalau sekarang sih hampir Sama. Nah, habis itu ya udah, habis itu saya pindah ke Yahoo, pindah di Singapura waktu itu saya kerja jadi seorang community manager untuk community product. Itu saya menghandle beberapa produk untuk regional market. Regional market itu artinya Southeast Asia. Jadi apa namanya Southeast Asia. Jadi saya ada 5 negara handle sampai akhirnya itu saya di sana 5 tahun. Kemudian saya balik ke Indonesia lagi, masih menjalankan, masih di sekitar 2 tahun lagi di sini untuk handle Yahoo Indonesia waktu itu. Sebelum saya tahun 2014 apa 12 saya lupa, keluar dari Yahoo. Nah, kemudian menjalankan konsultan saya. Wow. Jadi teman-teman di era 2000-an itu terkenal dengan Yahoo Messenger ya. Yahoo Messenger, betul. Zaman-zaman itu kan baru internet baru awal masuk tadi, kalau dilihat ya dari penjelasan Bang Edwin, teman-teman sekalian, menarik sekali ya, tahun 2000 di Amerika bandwidth internetnya tuh udah kencang banget gitu kan, apalagi di tahun sekarang gitu. Di Indonesia 2000 itu internet baru awal-awal masuk ya Bang Edwin. Jadi Iya, perbedaannya kentara banget ya antara bentar banget waktu itu. di New York dengan di Indonesia. Benar. Makanya kan pas saya pulang, ya udah mati aja itu radio internet, nggak bisa saya. Padahal sebetulnya radio itu bisa dijalankan di mana saja. Cuman kan memang karena bergantung sama koneksi internet yang baik, jadi ya nggak bisa. Saya baru mulai bisa menjalankan lagi waktu saya kerja di Yahoo waktu itu, karena kan pindah ke Singapura. Di Singapura lebih bagus. Jadi saya jalankan tiap pulang kantor, saya jalanin jadi narat announcer. Dan saya bukan partneran ya, saya mengajak beberapa teman yang memang tidak senegara waktu itu. Nggak pernah ketemu juga, ada di satu di Buffalo, kemudian ada yang di Jepang, kemudian ada di Jakarta, sama ada di Singapura saya waktu itu. Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu sama orang-orang tersebut. Jadi kita siaran ganti-gantian aja waktu itu. Oh, luar biasa sekali. Nah, ini Bang Wen selaku pakar komunikasi dan marketing gitu kan. Nah, apabila misalkan ada dari teman-teman kita nih pelaku usaha yang baru akan mulai launching usahanya, hal pertama yang wajib dilakukan agar pasar itu ngeh dengan keberadaan produk kita, usaha kita itu apa sih Bang Wen? Awareness ya, kata-kata yang kata kuncinya adalah awareness. Nah, caranya banyak. Jadi kita punya produk baru. Kalau cara zaman dulu kan kita mesti promosikan, yaitu medianya adalah kalau zaman dulu mesti masuk koran, mesti masuk TV, ya kan gitu, atau radio gitu. Kalau zaman sekarang internet. Nah, tapi internet jalurnya juga banyak. Bagaimana cara orang supaya bisa aware produk kita di internet? Kalau zaman dulu caranya adalah kita ya rame-rame aja ngomongin supaya dia nyebar. Tapi kalau zaman makin sini semua kanal dikuasai oleh pemiliknya. Saya ambil contoh, kita nggak bisa posting di Facebook lalu berharap semua follower kita, kalau kita punya follower 1 juta, 1 jutanya lihat. Nggak bisa itu. Karena Facebook menginginkan kita bayar iklan di tempatnya dia. Sehingga kita dibuat kalau kita posting itu cuma 2% dari Total follower follower ya? kita, total follower kita yang bisa lihat posting kita. Kenapa begitu? Ya mereka mempush kita supaya bayar iklan gitu di situ. Nah,
jadi ada perbedaan organik sama non organik. Nah, kalau makanya kalau ada anggapan bahwa internet murah gitu ya, nggak harus bayar. Sekarang anggapan itu nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena memang tetap harus bayar. Tergantung mau di mana kanalnya. Facebook, Instagram, atau Google Search misalnya. Nah, itu tinggal pilih mau yang di mana. Nah, ini juga perlu tahu produknya biasanya orang mencarinya di mana. Itu bisa. Kalau Facebook sama IG itu lebih tinggi awareness-nya. Tapi kalau di search itu biasanya sales. Jadi kalau kita mau nge-boost sales itu harus pasangnya di uh, SEM, AdWords di situ, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan iklan yang di search engine-nya, sehingga orang bisa nyari lebih cepat. Karena orang nyari di Google itu biasanya mau beli. Nah, tapi kalau di sosial media itu ditemukannya lebih mudah. Jadi kalau kita targetnya awareness, masuknya ke sosial media. Tinggal pilih aja mau anak muda. Anak muda kalau artinya equal to IG ataupun TikTok zaman sekarang kan. Kalau yang mature, middle ke atas, itu di Facebook. Nah, tinggal pilih mau seperti apa, mau yang mana. Berarti Itu kira-kira. ini ya Bang, jadi teman-teman sekalian ada perbedaan kalau misalkan kita mau pasang SEO tadi kan misalkan lewat Google Ads juga kita harus menguasai search query ya Bang ya yang pertama Iya, kan. betul. Nah, itu dan enaknya kalau ini kan ada dua sebetulnya. Tadi kalau Mas Ginanjar bilang SEO, kalau SEO itu adalah istilah untuk organik. Jadi orang mengatur keywords dan ditaruh di websitenya sehingga bisa Mudah dicari. mudah dicari, terindeks dengan baik. Tapi ada sebetulnya shortcut lebih ini adalah SEM namanya. Tapi SEM itu Berbayar. AdWords mesti bayar, betul. Gitu. Nah, itu udah pasti instan, pasti di atas orang kita bayar kan. Iya. Sesuai dengan kata pencarian ya. Betul. Jadi kita nggak usah mikirin aduh mahal nggak ya, maksudnya atau kita mesti masukin berapa banyak ya keywords di situ. Kalau SEM udah nggak mikirin itu lagi. Tapi kalau di SEO iya betul, karena kan gratis. Jadi kita mesti nyari keywords, kemudian harus ditaneminnya berapa, skripnya gitu-gitu. Hal orang SEO kan seperti itu biasanya. Sama ini juga Bang ya, kalau misalkan kita teman-teman mau beriklan di Google AdWords yang tadi SEM itu kan harus menguasai search query pasar apa nih yang berkaitan dengan produk kita ya Bang ya. Betul. Soalnya kalau nggak diterima sama Google ya, nggak relevan. Karena kan Google itu bertanggung jawab atas search result kan. Jadi kalau misalnya ada orang nyari bengkel mobil, terus yang keluar adalah produk shampoo, itu artinya nggak sesuai, dan itu is a bad experience buat Google. Nah, itu tinggal nunggu waktu sama Google-nya akan di take down. Arti ini juga ya, kita sebagai misalkan selaku pelaku usaha, kalau memang bisa untuk membuat sendiri ya lebih baik ya Bang dibandingkan misalkan kita harus menyewa jasa orang lain untuk beriklan. Iya, betul. Dan itu kan sebetulnya pengetahuan yang bisa dipelajari. Cuman problemnya adalah satu. Itu kan sebetulnya SEO itu sebetulnya mengakali engine-nya Google sebetulnya. Nah, dan itu kaitannya sangat erat dengan algoritma. Algoritma yang ada di situ. Nah, algoritma ini oleh Google setiap tahun diganti. Nah, sehingga merepotkan para SEO master lah, SEO master, sehingga waduh ini mesti ganti lagi. Begitu ganti rumus ataupun resep yang sebelumnya jadi nggak harus diganti lagi gitu. Harus belajar lagi. Nah, itu jadi effortnya begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mulai usaha ya, salah satu tips marketing agar produk kita dikenal tadi ya, berarti dengan menebar jala sebanyak mungkin di kanal-kanal yang ada Bang ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Dan harus tahu target marketnya di mana. Karena tadi kalau saya bilang kan kalau mau anak muda segini, kalau ini karena karakternya memang setiap medium itu berbeda. Gitu. Tadi ya kalau misalkan untuk anak muda cari yang bisa FYP ya di TikTok gitu kan. Betul. Kemudian Instagram pasarnya anak muda, kemudian kalau yang orang dewasa mature itu di Facebook ya Bang ya. Iya, di Tapi Facebook. kalau misalkan mau cepat
closing, berarti kita harus pasang iklan di Google ya, sehingga Di orang lebih Google percaya Search, ketika ya. mencari di Google. Nah, itu teman-teman perbedaan dari Bang Win ya, tips-tipsnya kalau ingin membangun interaksi dengan pasar. Nah, Bang, kemudian seberapa penting sih Bang ketika misalkan kita baru mulai usaha, teman-teman baru mulai usaha, itu seberapa penting membangun hubungan dengan audiens atau klien atau konsumen gitu? Oh, penting banget. Karena itu adalah pembuktian pertama. Begitu brand kita naik atau produk kita naik, itu pasti banyak pertanyaan kan. Nah, interaksi pertama adalah orang akan nanya. Artinya semua semua touch point harus dibenahi. Kemana sih orang akan nanya biasanya? Kan pertama akan lihat ini benar nggak sih produknya, terus dia lihat websitenya. Websitenya ada nggak? Kalau websitenya nggak ada, mereka akan nanya ini beneran nggak sih, gitu kan? Habis itu, yang kedua adalah begitu sudah websitenya atau sosial medianya udah lengkap, mereka akan tanya, dijawab nggak? Kalau nggak dijawab, pertanyaan kedua muncul, ini beneran nggak sih gitu? Kok nggak ada respon gitu? Nah, jadi engagement, hubungan antara customer dengan itu harus dibina dari awal begitu mereka masuk ke dunia digital. Kalau belum ada orangnya, jangan masuk dulu. Karena kalau enggak, itu backfire, brandnya jadi jelek nantinya. Jadi bumerang ya Bang ya, kita Bumerang, nyiap. betul. Makanya saya bilang, banyak kan yang brand yang bilang, udah masuk aja dulu gitu lah ya. Nanti dibenahi belakangan, nggak bisa gitu. Karena begitu itu brand namanya jelek, take off-nya susah. Jadi kalau bisa ya mesti siap dulu, mesti di-prepare dulu. Udah ada orangnya belum? Kadang-kadang kan orang, saya ada kok. Itu anak SMA saya. Ya itu jadinya gambling gitu loh, nggak bisa begitu. Iya, betul. Saya juga berpengalaman, secara pribadi saya pengalaman juga mengelola website kan, build website juga. Ya memang salah satu hal penting yang sering dilupakan oleh orang di website adalah menambahkan tombol pop-up fast respon ya Bang ya. Ya kan, Ya, tapi kemudian di balik tombol tersebut harus ada orang yang siap untuk menjawab iya, pertanyaan dari klien kapan saja ya Bang. betul. Nah, kan susahnya website itu kan nggak ada jamnya, Mas. Betul, Nah, itu 24 jam. repot 24 jam. Apakah bisa? Kita bisa taruh klaim. Salah satu contoh kan orang-orang nih gimana ya, banyak yang komplain sama saya jawabnya. Kan saya nggak bisa jawab kan kalau saya masih tidur gitu kan. Ya setidaknya kasih disclaimer kan gitu kan bisa kan. Ini saya akan melayani, kan sekarang banyak kan bot-bot yang begitu ya dikasih. Ya, 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 betul Nah, jadi pakai bot. saya akan menjawab nanti pada saat jam kerja misalnya itu bisa. Nah, kadang-kadang orang nggak mikir sampai situ, jadi seolah-olah ya kan saya baru mulai. Ya justru kalau kamu masuk ke dunia digital itu nggak ada itu baru mulai apa enggak, itu asumsinya semua harus set up. Oh, berarti kalau misalkan teman-teman pelaku usaha mau memasarkan di dunia digital, setup awal A sampai Z itu harus Sudah siap. dipersiapkan dengan operatornya juga ya, Iya, Bang. kalau enggak operator itu boleh disiapkan, boleh enggak. Yang penting harus ada. Jadi kalau memang nggak ada operatornya, ya pemiliknya yang harus jadi operator, siapapun. Perangkap. Ya, ya itu konsekuensi kan maksud saya gitu. Tapi fungsi tersebut harus ada fungsi. Jadi kalau memang jadi konsekuensinya kalau nggak saya nanti aja deh itu kan masih baru misalnya. Ya udah dia yang harus jadi gitu. Jadi operator juga. Oh, makin menarik sekali teman-teman perbincangan kita dengan Bang Wid ya. Nah, kemudian ini Bang, kan di era digital seperti sekarang ini ya. Ya, Nah, marketer yang masih menggunakan cara-cara tradisional, bisa nggak kita sebut ketinggalan dengan marketer yang menggunakan cara-cara ya di era digital seperti sekarang, dan kemudian bagaimana sih menjadi seorang marketer yang handal di era digital saat ini gitu, Bang? oke. Yang pertama adalah kita nggak bisa bilang bahwa marketer yang menggunakan cara lama itu sebagai ketinggalan. Kenapa? Karena eh, penggunaan cara-cara lama juga masih efektif. Ada beberapa produk yang memang masih hanya bisa di reach dengan cara-cara lama. Nah, itu mesti kita bedakan. Nah, sebetulnya kemunculan cara-cara baru secara digital itu adalah additional atau melengkapi atau membuat strategi marketing digital marketingnya jadi lebih lebih strategi marketingnya jadi lebih lengkap. Jadi bukan berarti kita pindah habis itu yang ini ditinggalin, nggak bisa gitu. Ini juga mesti jalan.
Hanya memang kita mesti ngatur pada saat bikin strategi itu alokasi dananya berapa nih, yang sekian berapa, yang tradisional berapa, yang digital berapa. Nah, itu mesti diatur. Kalau zaman dulu kan digital itu masih dianggap kecil, tapi sekarang kan kuenya makin lama makin besar. Sampai mungkin lama-lama media tradisional itu menghilang. Kalau udah menghilang, ya udah nggak ada cara lain selain Digital semua. digital semua. Oke, baik. Nah, melihat perkembangan saat ini nih, Bang, gimana pandangan Bang Edwin tentang metaverse gitu? Ini teman-teman, ini kan kita sudah dikasih pancingan ini loh, di masa mendatang tuh bakal kayak begini, ada metaverse, ada NFT, ada blockchain gitu kan. Ya. Nah, itu gimana tuh Bang Edwin, Bang Win melihatnya gitu? Dan Ya. untuk teman-teman pelaku usaha, perlu nggak sih masuk ke metaverse gitu? Iya, metaverse itu kan sebetulnya kalau zaman dulu kita menyebutnya dengan virtual reality. Virtual reality, ya betul. Ya, jadi sebetulnya kalau dibilang baru, nggak baru, udah lama. Jadi ya, kalau pernah menggunakan game-game yang ada di Facebook, itu zaman dulu yang kita bisa nanam Farmville kalau pernah dengar ya. Farmville 2004-an, Iya. 2008-an itu ya Farmville. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya. Jadi kita masuk, kita nanam, kita dapat itu, kita bisa mengunjungi farm teman kita gitu, orang teman kita nanam juga di situ. Itu kan farm kan, about apa, perkebunan kan ya. Nah, habis itu kita bisa beli, misalnya, oh teman kita tuh punya batu bata banyak nih, saya mau beli dong buat rumah saya. Itu adalah cikal bakalnya. Jadi istilahnya keterhubungan di dunia internet. Kalau di dunia game itu namanya multiplayer istilahnya. Kalau kita main, kita ketemu misalnya Mas Ginanjar sama saya main satu game, kemudian kita ketemu di game tersebut. Kita bisa di arena tersebut. Iya, kan zaman dulu Counter Strike, zaman dulu kayak gitu. Kalau zaman sekarang PUBG gitu kan semuanya sama tuh begitu kan modelnya. Betul, PUBG, Free Fire, Mobile Legend. Betul, Mobile Legend itu kan sebenarnya sama. Kita masuk ke dalam satu dunia, terus ketemu team up sama teman-teman kita berjalan. Gitu. Bedanya dengan metaverse ataupun virtuality, itu kita masuk seorang-orangnya seolah-olah. Sehingga gesture kita itu gesture si tokoh yang ada di dalam tersebut. Nah, bedanya seperti itu. Zaman dulu tahun 90-an ada game yang namanya Second Life, kalau pernah dengar. Nah, Second Life itu practically adalah metaverse. Tahun 90 loh. Jadi sudah ada. Zaman dulu heboh, sampai brand aja masuk kok. Jadi masuk ke dalam, kita bisa create avatar kita. Kemudian avatar kita bisa dandanin dengan beli baju yang ada di sana. Belinya pakai apa? Pakai kartu kredit. Nah, brand tuh masuk ke dalam, misalnya zaman dulu belum ada Zara ya, misalnya Levi's lah. Levi's masuk, kita bisa dandanin itu avatar kita dengan baju yang kita beli di toko di dalam Second Life. Nah, mirip kan? Sama kan sama metaverse yang sekarang. Nah, kemudian yang sekarang metaverse istilah itu digaungkan lagi oleh orang-orang yang sekarang, Mark sampai mengubah nama perusahaannya jadi Meta gitu. Hanya untuk membilang bahwa kita masuk ke sini. Nah, sebelum Mark muncul dengan istilah meta tersebut atau metaverse tersebut, perusahaan-perusahaan lain kan sudah masuk tuh, misalnya kayak gitu ya, ada Roblox, ada Fortnite, itu game, semua perusahaan game itu semua modelnya begitu. Jadi kita bisa bikin universe, terus orang masuk ke universe tersebut untuk main game. Nah, tinggal kalau kelebihannya metaverse-nya Mark itu dia kan beli perusahaan yang namanya Oculus, kalau pernah tahu ya. Jadi, Oculus yang buat gitu. VR itu ya. VR itu. Nah, jadi digabungkan sama dia. Jadi, dia lengkap gitu. Tapi itu kan jadi hanya penambahan itu saja. Zaman waktu Second Life juga begitu, pakai VR. Bisa pakai VR, cuman belum banyak. Jadi opsinya pakai VR, kalau enggak ya kita main di situ di layar aja. Tapi practically sama-sama VR gitu. Nah, pertanyaannya ini penjelasannya jadi agak panjang nih ya.
Pertanyaan tadi Mas Ginanjar bilang bagaimana apakah sekarang akan ke arah sana? Iya, kalau kita arahkan ke sana. Kenapa? Karena kan sebetulnya kayak kita ngobrol di Zoom ini aja sebetulnya itu kan adalah kita bertemu di dunia online sebetulnya kan. Ya, betul. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam virtual reality ya kita tinggal kalau kita pakai ini ya kita bisa salaman tuh di situ Mas. Kita bisa duduk samping-sampingan gitu kan. Mungkin ada penontonnya ada di samping-samping gitu. Dan kita bisa ngajak coba sini duduk di sini itu bisa gitu. Itu kan gitu. Ya kan? Si Mas juga bisa pinjam buku-buku saya ini gitu. Hal-hal kayak gitulah maksudnya. Nah, kalau metaverse, apakah ke arah sana? Kalau zaman dulu udah masuk ke sana ya kenapa sekarang enggak? Pasti akan masuk ke sana juga. Kalau Iya. itu didorong oleh teknologi yang mendukung ya. Gitu. Nah, teknologinya seperti apa? Sekarang sudah ada teknologi blockchain, NFT sekarang udah mulai naik kan? NFT itu adalah Gara-gara Gozali ya. gara-gara Gozali. Nah, sebetulnya kan memahami NFT sebetulnya sama dengan memahami cryptocurrency sama blockchain. Kalau zaman dulu kalau kita bicara blockchain sama cryptocurrency, orang masih Rumit. bingung. Rumit banget, apaan sih gitu. Padahal ini kalau kita ngomongin NFT jadi gampang, padahal sama banget itu. Practically kita juga jual beli gitu kan, jual beli misalnya kalau NFT-nya kalau Gozali kan pakai Ethereum kan kripto. Iya, ETH, cryptocurrency dia. Jadi kita beli gitu dengan menggunakan NFT yang kita sematkan smart contract di situ. Jadi kayak sertifikasi lah istilahnya ditempelin di foto-fotonya Gozali tersebut. Nah, sama. Jadi nah ini saya kan saya termasuk apa ya yang punya kepercayaan tinggi terhadap penerapan blockchain sama mata uang yang ini. Nah, ini juga kripto ya. Nah, tapi ngejelasinnya kan susah. Nah, kemunculan NFT ini membantu kita untuk memahami bagaimana kripto sama blockchain ini bekerja. Jadi kedepannya penggabungannya akan sangat erat. Kenapa? Kalau kita masuk ke metaverse, kita mau beli barang, kita bisa pakai NFT. Oh, ini lukisannya bagus nih, gitu. Coba saya lihat asli nggak? Asli nih, gitu. Coba lihat NFT-nya kan gitu. Ya, NFT-nya kan sertifikatnya. Betul. Nah, ini juga menarik ya, Bang Win. Berarti kan ke depan itu kan penggunaan cryptocurrency juga akan semakin luas ya. Sedangkan di kita juga masyarakat masih belum terlalu mengenal apa itu, misalkan kayak Doge, Shiba Inu, Ethereum, atau yang paling besarnya ya Bitcoin gitu kan. Nah, ini kan kemudian juga kemarin juga ada fenomena menarik juga nih Bang, terkait dengan Gozali dia boom gitu kan. Ya. Di NFT tiba-tiba sebagian besar masyarakat kita juga posting foto gorengan, foto dagangan dan lain sebagainya. Iya. Kemudian menjual di NFT karena ketidaktahuan tentang berapa rupiah nilai Ethereum kan, Ethereum itu akhirnya kan mereka nulis 60 ETH gitu kan. Itu gimana tuh Bang pandangan Bang Win, sehingga kemudian kalau saya baca juga di internet kita menjadi bahan olokan oleh netizen warga negara lain gitu. Ya, kalau menurut saya gini, NFT ini masih nempel sama barang-barang seni, collector's item gitu ya. Ya kan, kita kan nggak pernah menduga foto selfie-nya Gozali kok bisa mahal banget. Ada aja orang yang beli. Nah, orang yang posting gorengan seharga 60 ETH itu jadi bahan olokan. Tapi olokan itu akan berhenti kalau ada yang beli, kan gitu kan? Betul. Saya pikir juga Gozali juga menjadi bahan olokan awalnya. Awalnya iya. Iya. Ngapain sih posting ini? Foto selfie selama 5 tahun. Foto selfie selama 5 tahun. Tapi kan orang nggak tahu, bos. Selfie selama 5 tahun kemudian digabungkan itu kan effort. Nah, orang collectors itu membeli karena itu, bukan selfie-nya. Ya kalau kita baru bikin selfie seminggu yang lalu terus jual 60 ETH ya saya juga mikir beli ngapain, saya juga bisa. Tapi kalau 5 tahun dikumpulin, ya that's something. Mereka walaupun saya kalau disuruh beli juga nggak mau. Ya kan preferensi kita tentang art kan beda-beda. Iya, nah, betul. ini NFT itu akan menempelnya masih ke art, belum ke barang-barang komoditas. Nah, ketidaktahuan orang-orang Indonesia terhadap NFT sehingga mereka jualan macam-macam di situ.
Ya jualan handphone bekasnya lah di situ. Kan ada yang kayak gitu, pakai NFT gitu. Karena mereka nggak tahu. Dan saya Ya, pikir sih itu proses, apakah pembelajaran bisa? ya. Ya, apakah bisa? Ya bisa-bisa aja, orang mau jualan apapun bisa kan sebetulnya. Hmm. Menarik, Gitu. menarik sekali Bang Win. Dan bahkan kan kemudian juga ada yang ada celotehan dari netizen Indonesia ini OpenSea udah jadi kayak Facebook gitu kan. Iya, ya karena Gozali juga, kita salahin aja dia. Sebenarnya kalau yang perlu disalahin Sam Arnold sama Jejo ya yang Oh iya ngepom-pom betul. Gozali. Ya kan zamannya CryptoPunk mulai muncul kan saya bilang ini ngapain sih posting kayak gini terus laku kan, I don't have any idea, maksudnya Yes. nggak ngerti gitu. Ini orang yang bikin gini kan banyak banget. Kenapa CryptoPunk itu jadi? Nah itu kan sesuatu hal yang kita di luar nalar kita yang kita tidak bisa jelaskan. Hmm. Kalau apa Bored Ape sih masih mending karena keren gitu ya. Ya ya board app. Ya tapi kalau kalau yang CryptoPunk itu ya bukan mengecilkan para para apa pixel artis ya. Tapi ya ini balik lagi saya bilang ini preferensi. Kalau saya sih Hmm. menganggapnya itu bukan satu hal yang biasa, makanya saya nggak mau beli. Tapi kalau teman-teman yang menganggap, ini keren, ya silakan, nggak apa-apa. Hmm. Gitu. Nah, ini kan menarik ya, Bang Win, kita bicara apa milestone teknologi dari tahun Hmm, 2000 sampai betul. 2022 ini. Nah, ini kan perubahan-perubahan teknologi yang terjadi sangat tinggi sekali, bahkan disebut sebagai era disruption teknologi gitu kan. Ya, Nah, kemudian ini tips dari Bang Win untuk teman-teman semua para pengusaha, teman-teman pendengar Daun Hijau di era pandemi dan digital ini. Bagaimana sih, apa yang perlu kita siapkan agar kita bisa tetap bertahan, kita bisa terus hmm, berkembang, kalau yang punya usaha juga bisa cuannya semakin banyak gitu, Bang Win. ya. Yang pertama adalah yang paling penting adalah kita membuka diri dalam arti kata gini. Kalau zaman dulu waktu belum pandemi, saya ingat banget itu mengajarkan orang untuk menggunakan digital untuk berusaha itu eh, sedikit lebih susah karena mereka merasa bahwa ah saya jalanin biasa aja udah jalan kok gitu. Zaman pandemi warung rokok aja udah bisa nerima orderan pakai WhatsApp, ya kan? Tukang sayur, Pak, saya mau beli ini dianterin. Artinya apa? Mereka mulai catch up dengan teknologi supaya mereka bisa tetap survive. Dia suka apa nggak suka, pandemi ini nge-push kita untuk menggunakan mencari cara supaya kita bisa bertahan hidup. Salah satu caranya adalah memanfaatkan teknologi. Jadi disruption yang tadinya dimulai di awal itu digaspol pada saat pandemi. Jadi orang-orang semua biasa menggunakan teknologi tersebut. Pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang muncul adalah, apakah setelah pandemi lewat terus teknologi-teknologi ini akan dilewatkan? Saya merasa tidak akan ditinggalkan pasti. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kenyamanan tersebut. Kalau zaman dulu kan mereka nggak merasa nyaman karena mereka takut untuk kalau saya pakai terjun ke digital, saya meninggalkan cara lama, lalu gagal gimana? Kan gitu. Jadi mereka takut karena masalah bisnis adalah masalah hidup kan gini. Tapi kalau di Hmm. pandemi kan nggak ada alasan, nggak ada alasan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Jadi there's nothing we can do instead of coba segala sesuatu sebetulnya. Tuh, Hmm. jadi ya apa namanya kita harus membuka semua opportunity apapun belajar yang banyak tentang bagaimana apa namanya teknologi ini bisa membantu kita. Kalau menurut saya sih itu yang paling penting. Jadi jangan senang apa bertahan jadi gaptek terus. Belajar aja lah, gampang kok dipelajari. Orang saya juga bukan orang IT, tapi kan saya ngikutin terus gitu. Iya, iya. Wow, demikian teman-teman tips dari Bang Win ya. Jangan jangan betah dengan tidak apa Bang Win tadi, jangan betah dengan gaptek Ya, ya. jangan terus-terusan jadi gaptek gitu. Jangan senang jadi gaptek. Kadang-kadang kan banyak orang yang begitu. Ah, males udah biar biar aja sekretaris saya ngurus gitu. Ah Ya, ya. sekretarisnya resign gitu nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke, berarti dari Bang Win untuk teman-teman semua adalah pesannya adalah untuk selalu beradaptasi terhadap Ya, teknologi yang ada ya. Begitu Bang Win ya. betul, betul. Singkatnya seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Bang Win, untuk Ya, teman-teman semua mungkin Bang Win bisa berikan tips ke teman-teman semua tentang tadi ya, gimana sih sebenarnya di era transformasi ini eh, apa ya, biar tidak tergerus atau mati. Selain tadi tidak boleh gaptek, itu apalagi nih Bang Win? Tips terakhir dari Bang Win. harus lebih bijak untuk menyikapi informasi karena kalau kita kadang-kadang orang ngerasa, "Weh, ini gua nggak gaptek nih, gua paham nih." Tapi dia ketimbun sama informasi dan jadinya mempengaruhi. Kadang-kadang kan itu kan informasi overflow itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kita nggak sadar bahwa tiba-tiba kita kok jadi nggak yakin ya sama yang ini kayak gitu-gitu loh. Jadi memang harus pintar-pintar untuk memilah dan lebih bijak untuk mengkonsumsi informasi. Selain teknologi, kalau teknologi sih bisa dipelajari. Yang penting keinginan aja. Bahkan pada saat pandemi aja mau nggak mau mereka belajar dan bisa gitu kan. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana supaya nggak tertimbun oleh information overflow tadi. Oh, oke. Jangan sampai tertimbun dengan information overflow ya, kita Iya, kelebihan informasi sehingga bisa menyebabkan FOMO dan juga tadi misinformasi ya yang ada di misinformasi. kepala kita. Iya, Oh, misinformasi yang mereka yang anggap sendiri ya, padahal sebetulnya mereka nggak tahu karena memang belum belum banyak yang kayak gitu soalnya karena banyaknya informasi tersebut. oke, baik. Bang Win, terima kasih banyak perbincangannya di podcast inspiratif Daun Hijau ini. Ya, Teman-teman sekalian yang mau follow Bang Win bisa follow di Instagramnya. Nanti kita ya, lihat di sini ya. Instagramnya, blogspotnya, kemudian juga channel YouTube-nya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk channelnya Bang Win. Terima kasih banyak Bang Win telah berbagi bersama dengan teman-teman Daun Hijau. Mudah-mudahan sukses terus. oke, Kapan-kapan kita bisa berbicara lagi dengan topik yang lebih menarik, digital marketing. Sepertinya lebih oke, menarik kalau kita kupas ya Bang Win. oke, baik, baik. Demikian teman-teman sahabat Daun Hijau, podcast inspiratif kita kali ini bersama dengan Bang Win, pakar komunikasi, marketing dan digital marketing di Indonesia, juga pengamat sosial media kawakan. Salah satu pengamat sosial media kawakan di Indonesia yang telah berkecimpung di media sosial dari tahun 90-an berarti ya, Iya, 92 ribuan. Tentu kita bisa banyak mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan dari perbincangan ini, dari podcast ini bersama Bang Win. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bang Win. Sukses selalu. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ah, lagi di podcast Daun Hijau berikutnya. oke, Dah. bye-bye. Welcome. Bye. Bye.